Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Leni Gustiana dari SD Negeri Canggu. Saya Marlis Eka Putra dari SDN 3 Liwa. Saya Sania dari SMPN 1 Atap 1 Balik Bukit. Kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan untuk memantau untuk coaching. Ya, sebagai awal saya mau menanyakan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon yang akan atau menanggapi pertanyaan daripada Bapak tersebut selaku coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachee ya Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Ya, jadi kesempatan ini Bu, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik kerasa. Oh iya. Pertanyaan yang kedua, potensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin dikembangkan ketika di observasi nanti? Oke. Nah, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik kerasa. Terus yang kedua dengan mendengarkan secara aktif, Ibu. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak. Indikator yang mana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kita kali ini? Oh ya. Nah, jadi indikator yang ingin saya sampaikan, ingin saya ajukan yaitu membantu coachee menemukan masalah-masalah yang dihadapi si coachee. Seperti itu, Ibu. Baik Pak, mungkin ini pembahasan kita. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Oke, terima kasih, Bu. Iya, silakan. Skip pa yan. Lain waktu karena ngedit no. Ngeditnya panjang. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak Marlis. Ya, apa kabar hari ini Bu Leni? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Ya. Ngomong-ngomong nih Bu Leni, saya tahu ini Bu Leni lagi ada masalah ini. Masalah apa kira-kira Bu Leni yang mau diceritakan? Baik Pak ya. Jadi di sini Pak, saya ada sedikit permasalahan dengan siswa. Di mana di sekolah itu ada siswa yang kurang termotivasi dalam belajar gitu. Oh iya. Nah, jadi masalah Bu Leni ada siswa yang kurang termotivasi dalam pembelajaran. Iya Pak. Oke, sekarang tujuan apa Ibu Leni kira-kira yang ingin dicapai dalam percakapan kita ini Bu Leni? Baik, tujuan yang ingin saya capai dalam obrolan kita kali ini yaitu saya bisa mengembangkan kompetensi dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh gitu Bu ya. Oke, jadi kira-kira Bu Leni, menurut Ibu Leni apa penyebabnya atas permasalahan yang dihadapi ini Bu Leni? Oh iya, penyebab dari permasalahan yang dihadapi itu adalah orang tua yang terlalu sibuk gitu Pak ya.
terlalu sibuk dengan pekerjaan, jadi siswa ini merasa kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Nah, sehingga menyebabkan pola pikir anak ini kurang berkembang, dan anak ini masa bodoh dengan pendidikannya. Gitu. Ya. Jadi adanya permasalahan ini berfaktor juga dari orang tua, Bu Eleni, ya. Iya. Yaitu Bu Eleni sampaikan tadi, orang tua kurang perhatian. Iya, Ya. Pak. Nah, terus dari permasalahan ini, kondisi apa yang diharapkan Ibu Eleni untuk capaian dalam permasalahan ini, Bu? Jadi kompetensi yang saya harapkan dari penyelesaian masalah ini adalah masalah ini saya berharap saya bisa menemukan solusi agar siswa ini bisa semangat dalam belajar, ya Pak ya. Dan saya juga berharap orang tua bisa lebih peduli dengan pendidikan anak tersebut, ya, bahwa bisa mengarahkan si anak bahwa pendidikan itu adalah penting gitu. Oh iya, jadi intinya Ibu Leni ini harus koordinasi, ya Bu, ya, sama orang tua. Koordinasi. Nah, terus langkah-langkah atau solusi apa kira-kira Bu Leni yang untuk mengatasi masalah yang dihadapi ini? Jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya akan berkolaborasi dengan orang tua dengan menceritakan kondisi si anak ini tadi, yang ketika berada di sekolah itu kurang motivasi dalam belajar gitu. Kemudian agar orang tua bisa ketika berada di rumah itu lebih memperhatikan si anak ini tadi. Mungkin bisa dengan cara orang tua bertanya tentang apa pelajaran hari ini, kemudian mendapat nilai berapa hari ini, kemudian ada tugas PR atau tidak, ya. Dan juga orang tua saya harapkan bisa mendampingi si anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya, serta mengingatkan anak-anak tersebut tentang perlengkapan sekolahnya yang harus disiapkan pada hari itu, ya, mulai dari jadwal pelajaran, seragam sekolahnya, dan lain-lainnya lah Pak, ya, seperti itu. Ya, ya. Dari langkah-langkah yang sudah Ibu ceritakan itu tadi, menjadi rencana baik itu, Bu. Iya, Pak. Bagus rencana Ibu itu. Nah, dari rencana yang sudah Ibu rencanakan itu tadi, kira-kira adakah metode lain yang lebih spesifik Ibu untuk mengembangkan yang sudah Ibu rencanakan itu tadi? Oh iya, metode lain yang lebih spesifik yang akan saya lakukan adalah melakukan pendampingan khusus dengan peserta didik ini tadi, ya Pak, ya. Nah, bisa juga dengan melalui tutor teman sebaya, ya. Jadi temannya yang sudah paham, sudah mengerti gitu, ya, bisa belajar bisa mengajarkan kepada temannya tadi tentang hal-hal yang menyangkut pelajaran gitu, ya. Karena siapa tahu dengan tutor teman sebaya ini peserta didik ini jadi lebih berani, tidak malu-malu gitu, ya. Jadi tumbuh rasa percaya dirinya, seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau saya ambil level Ibu, ya. Terus di awal itu awal pembelajaran itu kita ambil level 1, terus tingkat keberhasilan Ibu di level 10. Kira-kira Ibu sekarang sudah di tingkat berapa? Masih rendah sih Pak, ya, masih di level 6 lah. Level 6, ya. Untuk meningkatkan, apakah Ibu ada cara-cara lain untuk meningkatkan supaya level itu meningkat Ibu? Ya dengan itu tadi Pak, dengan berkolaborasi dengan orang tua peserta didik, kemudian dengan melakukan bimbingan secara khusus, kemudian melakukan tutor teman sebaya, ya. Saya harap dengan cara seperti itu saya bisa mengatasi masalah ini Pak. Oh iya, sudah bagus Ibu, rencana-rencana Ibu juga sudah bagus. Mudah-mudahan Ibu bisa konsisten melakukan hal ini. Kira-kira Ibu Leni, kapan rencana baik Ibu ini bisa dilaksanakan? Secepatnya Pak, dalam minggu-minggu ini Pak. Oh iya, bagus Ibu, bagus. Nah, terus komitmen seperti apa Ibu yang dilakukan Ibu untuk melakukan rencananya Ibu ini? Ya, komitmen saya fokus pada penyelesaian masalah yang dialami oleh peserta didik ini, agar pembelajaran teman-temannya yang lain tidak terhambat, ya, karena anak ini tertinggal Pak, ya, materi-materinya, ya, karena dia kurang motivasinya tadi, ya. Jadi mungkin seperti itu Pak. Kira-kira Bu Leni,
ada tidak yang bisa mendukung atau mengingatkan Ibu Leni untuk apa yang jadi rencana Ibu Leni ini bisa terlaksana? Oh iya, tentunya saya mengharapkan dukungan dari semua warga sekolah ya Pak ya. Bimbingan secara khusus, kemudian melakukan tutor teman sebaya ya. Saya harap dengan cara seperti itu saya bisa mengatasi masalah ini Pak. Oh iya, sudah bagus Ibu, rencana-rencana Ibu juga sudah bagus. Mudah-mudahan Ibu bisa konsisten melakukan hal ini. Kira-kira Ibu Leni, kapan rencana baik Ibu ini bisa dilaksanakan? Secepatnya Pak, dalam minggu-minggu ini Pak. Oh iya, bagus Ibu, bagus. Nah, terus komitmen seperti apa Ibu yang dilakukan Ibu untuk melakukan rencananya Ibu ini? Ya, komitmen saya fokus pada penyelesaian masalah yang dialami oleh peserta didik ini agar pembelajaran teman-temannya yang lain tidak terhambat ya. Karena anak ini tertinggal Pak ya materi-materinya ya, karena dia kurang motivasinya tadi ya. Jadi mungkin seperti itu Pak. Kira-kira Bu Leni, ada tidak yang bisa mendukung atau mengingatkan Ibu Leni untuk apa yang jadi rencana Ibu Leni ini bisa terlaksana? Oh iya, tentunya saya mengharapkan dukungan dari semua warga sekolah ya Pak ya. Dari kepala sekolah, dari rekan guru, dan juga dari peserta didik. Ya, makasih Bu Leni. Dari percakapan ini, Bu Leni sudah menemukan ya apa langkah-langkah yang akan Ibu Leni lakukan untuk meningkatkan tingkat kemauan anak dalam pembelajaran. Iya Pak. Terima kasih Bu Leni atas waktunya, dan saya tutup. Cukup ya Bu ya? Iya. Cukup ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Leni. Iya Bu. Sebelum saya tutup ya Pak, saya menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi indikator yang diinginkan yang pertama, coach saya sudah menemukan solusi-solusi apa yang harus dilakukan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barisan itu apa? Ya, saya akan mengembangkan dengan mengajukan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Yang kedua, saya akan lebih mendengarkan, lebih aktif lagi Bu. Nah, seperti itu. Jadi itu ya Pak, untuk proses coaching kita kali ini ya. Mungkin saya cukupkan ya Pak ya. Sudah bagus tadi untuk menurut saya sebagai sebagai observer ya Pak. Tadi proses coaching Bapak sudah berjalan dengan lancar dan baik. Juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya, sehingga coach itu sendiri bisa menemukan permasalahan, kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Oke. Mungkin itu saja ya Pak untuk observasi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? alhamdulillah sehat ya. Jadi saya dengar Ibu mau bercerita nih ya. Kira-kira apa ada kendala atau permasalahan yang Ibu ingin ceritakan? Iya, begini Bu. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Iya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan dan masih mengandalkan metode-metode
lama saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif begitu. Oh begitu ya Bu ya. Nah kemudian apa tujuan dari percakapan kita atau yang bisa diharapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oh iya seperti itu ya Bu ya. Kemudian menurut pengamatan Ibu sendiri ya, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi tersebut? Jadi penyebab dari permasalahan yang saya hadapi itu banyaknya guru-guru senior yang tidak menguasai teknologi, Bu. Terus dari permasalahan tersebut, kondisi apa yang diharapkan bisa dicapai gitu, terkait dengan rekan guru tersebut? Kondisi yang ingin saya capai, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian model pembelajaran, metode, media pembelajaran yang lebih bervariasi, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran kuisis yang sekarang sedang marak digunakan guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu sudah lebih baik, Bu. Oh iya baik Bu ya. Dari kondisi sekarang ya Bu ya, jika di rating itu ada di angka berapa itu Bu? Untuk rating di masa sekarang sih Bu masih rendah ya Bu. Iya. Ada di angka 5 ya. Angka 5 ya. Kemudian apa langkah-langkah atau solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Langkah-langkah yang ingin saya lakukan, saya ingin mengajak teman-teman guru itu untuk mengikuti pelatihan baik secara online atau offline untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kalau metode lain yang lebih spesifik kira-kira ada tidak Bu? Metode lain yang lebih spesifik mungkin saya akan melakukan dengan mentoring bersama komunitas praktisi di sekolah saya. Oh seperti itu ya Bu ya. Kira-kira untuk mendapatkan kondisi ideal dari rencana yang dilakukan sudah mendapat rating berapa itu Bu? Rating mungkin dari 5 itu mungkin ke 7 ya Bu ya. Iya ada peningkatan berarti Bu ya. Baik. Kemudian apa rencana setelah percakapan kita hari ini? Apa yang akan Ibu lakukan? Setelah percakapan kita hari ini, saya akan mengikuti webinar baik secara online atau offline untuk meningkatkan kompetensi saya. Oh ya, butuh waktu berapa lama itu Bu? Mungkin bisa secepatnya Bu saya lakukan. Minggu depan bisa saya lakukan. Oh iya Bu. Tentang komitmen ya, seperti apa yang ingin dilakukan agar rencana bisa berjalan dengan baik? Saya akan terus berkomitmen bagaimana caranya saya terus mengikuti webinar pelatihan baik secara online atau offline itu tadi untuk agar kompetensi saya lebih meningkat seperti itu. Oh iya gitu ya Bu ya. Ada tidak Bu dukungan yang Ibu harapkan? Pastinya ada ya Bu. Iya. Terutama dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, atau bisa juga seluruh warga sekolah. Oh iya baik Bu ya. Jadi proses coaching kita pada hari ini ya sudah Ibu Sania sudah menemukan penyelesaian dari masalah yang Ibu hadapi ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu katakan tadi dengan teman-teman rekan sejawat, dan mudah-mudahan ada perubahan terhadap teman yang ini tadi ya Bu ya. Mungkin seperti itu coaching kita pada hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama Bu Sania. Oke, mulai ini saya sudah menerima obrolan Ibu tentang masa coaching tadi. Di sini saya sudah melakukan pengamatan proses coaching Ibu dengan baik. Terus yaitu Ibu sudah melakukan prinsip coaching ya, yaitu dengan kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, kemudian potensi dari coach juga sudah terbangun, yaitu dengan hadir penuh, terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan potensi pertanyaan-pertanyaan pembobot. Oke, di sini saya akan mengajukan pertanyaan Ibu. Oke, apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses
coaching ini? Baik, yang sudah saya lakukan dan menjadi indikator pencapaian pada proses coaching kali ini yaitu saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk mencapai kompetensi inti yang sudah saya terapkan itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Nah, pertanyaan satu lagi Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira potensi apa nih Bu yang ingin dikembangkan lebih lanjut lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh dengan teknik stop. Karena dengan teknik stop ini kita bisa rileks ya, bisa lebih tenang ya. Dalam menghadapi permasalahan juga kita mungkin bisa lebih, pikiran kita bisa lebih jernih gitu Pak ya. Cukup Bu ya? Iya Pak. Oke, kayaknya udah cukup. Nah, saya sebagai pengamatnya mengucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak Marlis. Apa kabar hari ini Bu Leni? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Pak Marlis sendiri? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah juga kabar hari ini kabar baik. Nah, Bu Leni, Iya. hari ini ada proses coaching nih Bu ya. Nah, saya sebagai pengamat akan mengamati proses coaching Ibu dan saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Tentunya Ibu Leni sebenarnya sudah tahu ya tentang rubrik penilaian ini. Nah, terus rubrik penilaian yaitu tentunya Ibu sudah mengerti prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, tentunya juga Ibu ini sudah memiliki potensi inti dari coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Iya. Dan saya berharap Ibu menjalankan proses coaching ini dengan alur kita yaitu tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Ya. Sebelum mulai Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Oh iya baik Pak. Jadi dalam proses coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Pak, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ya. Ya. Kira-kira Ibu kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Kompetensi yang lebih spesifik lagi yaitu dengan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, kemudian bisa menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke, baik Ibu. Indikator atau tolak ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching ini kira-kira apa ya? Jadi saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut, bisa menggali ide-ide, kemudian dari coach sendiri agar coach dapat menemukan solusi dari persoalan yang dia temui. Baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi terkait masa coaching yaitu menyampaikan dengan alur tirta, kemudian ide-ide dari coach bisa tergali dengan semangat. Nah, semoga bisa tercapai dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, saya persilakan Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak Maris. Assalamualaikum Bu Sania. Waalaikumsalam Bu Leni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Jadi hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya. Namun sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, perlu Ibu ketahui saya di sini sebagai pengamat atau observer, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dari proses coaching yang akan Ibu lakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam coaching itu ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Di lain itu pula ada kompetensi dari coach yang harus dipenuhi yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik Pak Bu ya, mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan juga saya berharap dalam proses coaching ini
berjalan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, baik, sebelum melaksanakan coaching, Bu ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ibu ya terhadap coaching yang harus Ibu lakukan hari ini ya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi mana yang ingin yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oh iya. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, baik Bu ya. Pertanyaan yang kedua, dari kedua kompetensi ini, kira-kira yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang mana Bu? Yang saya ingin, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, berkaitan dengan indikator tolak ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching ini. Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oh iya, baik ya Bu ya. Semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait proses yang meliputi Tirta, kemudian ide-ide dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini ya Bu ya. Silakan Bu untuk proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Iya. Assalamualaikum Pak Marlis. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Dengar-dengar Bapak ada kendala, ada masalah. Kira-kira apa permasalahan Bapak? Iya, memang ada masalah Ibu yang mengganggu pikiran saya. Kebetulan di kelas itu ada anak yang sikapnya aneh Ibu. Aneh di sini, anak ini sering ditemukan kalau di pembelajaran itu sering mengantuk, bahkan sampai tertidur di kelas. Oke, berarti ada anak yang suka tertidur ya. Ya. Apa tujuan dari percakapan kita yang bisa diharapkan dari percakapan kali ini? Ya, yang bisa diharapkan yaitu anak ini bisa berubah, bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih serius, seperti dengan kawan-kawan yang lain. Dan anak ini juga tidak jadi bahan bulian dari kawan-kawan. Menurut pengamatan Bapak, apa penyebab dari permasalahan yang dihadapi itu? Ya, kalau penyebabnya mungkin ya Bu ya, mungkin karena pengaruh faktor teknologi ini. Jadi kebetulan kabarnya di rumahnya si anak ini sudah ada wifi Bu. Jadi anak ini sudah leluasa membuka mungkin ada game-game ya Bu ya yang mengganggu, sehingga anak ini lebih senang bermain game ketimbang membuka pelajaran-pelajaran di sekolah. Dari permasalahan tersebut, kondisi apa yang diharapkan bisa dicapai terkait murid yang bermasalah tersebut? Ya. Jadi saya mengharapkan anak ini ya saya sama dengan kawan-kawan yang lain, yaitu bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih semangat. Ya, karena anak itu mempunyai hak untuk belajar, menggali ilmunya, dan harapan saya juga anak bisa terhindar dari bulian-bulian dari kawan-kawannya. Langkah-langkah atau solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut apa? Ya, mungkin kira-kira langkah saya pertama, saya akan lebih mendekati anak ini ya Bu ya, menanyakan secara langsung apa yang jadi permasalahan, sehingga anak lebih banyak ya terdiam di dalam kelas sehingga sempat tertidur. Terus langkah yang kedua, mungkin saya akan mencari informasi kepada wali kelas yang dominan, wali kelas lebih banyak waktu di dalam kelas, yang melihat perkembangan anak-anak di dalam kelas. Dari langkah-langkah tadi, kira-kira
ada metode lain yang lebih spesifik yang ingin Bapak lakukan? Ya, jadi yang ingin saya lakukan mungkin yang pertama saya lebih menanyakan secara langsung kepada anak, yang mungkin selanjutnya saya juga akan koordinasi mencari informasi kepada orang tuanya, Bu. Apa permasalahan atau penyebab sehingga anak di kelas tidak mengikuti pembelajaran dengan lebih semangat. Oke, kira-kira untuk mendapatkan kondisi ideal dari rencana yang dilakukan sudah mendapat rating yang berapa? Ya mungkin kalau di tahap awal ini masih kecil, Bu, ya. Mungkin masih di level 3, Bu. Ya. Di level 3 ya Pak tadi ya. Apa rencana setelah percakapan kita hari ini? Apa yang akan dilakukan untuk menaikkan level tadi? Ya, di samping saya harus menanyakan secara langsung kepada anak, saya juga harus memanggil orang tua, ya. Memanggil orang tua, jadi kita bisa lebih leluasa menggali informasi-informasi tentang anak ini, gimana proses di pembelajaran di rumah. Untuk levelnya sendiri kira-kira mau naik ke angka berapa itu Pak Marlis? Oh iya, langsung digali semua jurusannya ya. Iya. Ya mungkin dari level 3 rasa meningkat Ibu ke level 7 ya, Bu, ya. Iya, bagus ya Pak ya. Butuh waktu berapa lama itu? Secepat mungkin Ibu, secepat mungkin akan saya lakukan langkah itu, karena kasihan sama anak Ibu, ya. Sekarang sudah jadi bahan bulian kawan-kawannya karena anak ini sering tertidur di dalam kelas. Jadi secepatnya akan saya lakukan hal itu. Iya, oke. Komitmen seperti apa yang ingin dilakukan agar rencana berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan selalu mendekati anak ini, bahkan tempat duduknya juga mungkin saya akan pisahkan Ibu. Mungkin anak ini akan saya kasih yang paling depan ini tempat duduknya, jadi saya lebih leluasa mengontrol anak ini. Terus selanjutnya saya juga akan selalu mencari informasi-informasi dari kawan-kawan, dari rekan-rekan di sekolah. Oke ya. Kira-kira ada tidak dukungan yang Bapak harapkan dari siapa gitu? Oh iya, ya sudah jelas Ibu, saya mengharapkan dukungan dari semua teman-teman sejawat, bahkan dari pimpinan juga harus saya mencari dukungan supaya anak ini ada perubahan Ibu, ada perubahan yang tadinya tidak semangat menjadi lebih semangat, dan juga saya harus mencari dukungan dari orang tuanya Ibu. Kayak saya lakukan. Baik Bapak, untuk proses coaching kita hari ini mungkin cukup ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak bisa tercapai sehingga siswa tersebut menjadi lebih baik dan termotivasi lagi belajarnya. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sania, tadi proses coachingnya Ibu Sania sudah berjalan dengan lancar ya, sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, kemudian kompetensi dari coaching juga sudah dapat di sini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Sania. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching kita pada siang hari ini, Bu? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan mampu menemukan solusi-solusinya. Oh iya, bagus Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa kompetensi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami lagi Alur Tirta sehingga
ketika nanti saya melakukan coaching selanjutnya saya akan lebih baik. Oh iya, baik Bu ya. Mungkin sampai di sini Bu ya proses coaching supervisi kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.